Ya, selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita kembali ke session 4, yaitu P2 di Leadership and Entrepreneurship. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, Ibu akan awali dengan doa. Bagi mahasiswa non-Kristiani, dapat mengikuti dengan caranya masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini, hingga kami boleh belajar terkait bisnis plan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, agar kami memahami mata kuliah hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ya kita akan mulai hari ini. Jadi session 4 pada Career Resource Center hari ini itu terkait bagaimana cara membuat bisnis plan. Ya. Di sini kenapa kita perlu melakukan bisnis plan? Tentu bisnis plan ini merupakan hal yang tidak wajib, namun sangat membantu. Kenapa? Karena dalam satu paparan berisi perencanaan bisnis ini, kita bisa menganalisis pasar. Lalu kita juga mampu menjelaskan konsep produk dan jasa yang ditawarkan, serta melakukan analisis finansialnya. Dan tentu dalam bisnis plan itu terdapat tujuan jangka pendek dan panjang dalam bisnis. Ya, kita akan lihat apa saja sekilas terkait manfaat dari membuat rencana bisnis. Yang pertama, tentu dengan kita membuat rencana bisnis, kita punya rencana atau panduan. Kita bisa melihat apakah bisnis yang kita buat itu layak atau tidak. Karena kita melakukan analisis kelayakan usaha. Kita pun melakukan analisis resiko. Serta bisnis plan ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan proposal kepada investor apabila usaha yang akan kita bina atau bangun itu membutuhkan dana pinjaman dari investor-investor. Seperti itu, ya. Lalu pada dasarnya dalam perencanaan bisnis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah complete business plan. Ya, dalam complete business plan biasanya rencana bisnis yang sangat komplit ini terdiri dari usaha yang sangat besar. Ya. Usaha besar dalam artian dana yang dibutuhkan itu besar. Sehingga di dalam bisnis plan tersebut terdapat semua aspek perencanaan, blueprint-nya. Ya, perencanaan bagi pemilik dan atau untuk dibaca oleh partner bisnis. Sementara summary business plan hanya berisi poin-poin penting. Ini diajukan kepada pihak bank atau calon investor. Lalu untuk operasional business plan fokus untuk manajemen dan staff. Jadi untuk internal kita saja. Bagaimana rencana bisnis kita di bidang operasionalnya, seperti apa teknis yang akan dilakukan dalam bisnis tersebut. Bagaimana membuat sebuah rencana bisnis yang defensible, artinya dapat dipertahankan argumennya, bahwa bisnis kita itu memang layak dibuat, layak ketika ditunjukkan kepada investor. Tentu ada anatominya, ada strukturnya, dan tentu dapat dibuktikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Biasanya strukturnya itu pada umumnya diawali dengan daftar isi, ya, lalu marketing plan-nya, ada dokumen-dokumen pendukung, serta paling penting ini dokumen keuangannya. Apakah visible, apakah layak, ya, apakah NPV-nya lebih besar dari 0, seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana susunan umum dari bisnis plan. Hal ini penting sekali untuk dipelajari. Kenapa? Karena masing-masing dari kita nanti akan membuat bisnis plan. Kita akan diskusikan nanti dalam Zoom discussion. Jadi ada beberapa paparan umum, ya, yang harus ada dalam susunan bisnis plan. Yang pertama tentu judulnya. Bisnis apa yang kita tawarkan kepada investor. Table of content, ada daftar isinya. Lalu executive summary, ya, seperti abstrak kalau dalam penelitian. Jadi singkat cerita bisnisnya itu apa sebenarnya. Pernyataan visi dan misi dari perusahaan. Lalu deskripsi perusahaan, ya, tentu disertai dengan latar belakang kenapa perusahaan tersebut ada dan dibuat. Konsep produk dan jasanya atau jasa, analisis pasar, adanya strategi pemasaran, serta financial planning. Kita lihat satu persatu. Ya, lampiran ini tentu untuk dokumen-dokumen pendukung. Oke, executive summary. Executive summary ini layaknya abstrak dalam sebuah penelitian. Artinya, ketika investor membaca perencanaan bisnis kita, dia langsung melihat executive summary. Rangkuman dari perencanaan bisnis yang akan kita buat. Tentu ini menjadi first impression dalam artian ketika investor membaca executive summary dan merasa tertarik
lewat pernyataan atau fakta-fakta yang dipaparkan dalam executive summary, artinya dia akan membuka bagian selanjutnya. Ya, jadi ini harus dibuat semenarik mungkin. Disesuaikan kepada siapa bisnis plan tersebut ditujukan. Dan biasanya dalam executive summary isinya itu berupa 5W1H. Kita akan lihat satu-satu. Apa 5W1H-nya? Ya, dan maksimalnya 2 halaman, disarankan lebih sedikit lebih baik, namun containable ya. Jadi sangat berisi seperti itu. Yang pertama, what-nya. Apa produk atau jasa yang ditawarkan dalam bisnis kita? Apa sih keunikan dari produk atau jasa yang ditawarkan? Why? Kenapa kita menjalankan bisnis tersebut? When? Kapan produk atau jasa itu siap dijual atau sebenarnya sudah di-run? Seperti itu ya. Lalu, where? Di mana kita akan menjalankan bisnis ini? Who? Siapa target pasar kita? Siapa pesaing kita, kompetitor kita? Dan how? Bagaimana kita menghadapi persaingan? Karena kita tahu kita punya kompetitor. Bagaimana kita mempromosikan produk atau jasa kita? Bagaimana kita mendistribusikan produk atau jasa kita? Dan paling penting ini ya, dananya dari mana? Apakah kita meminta tolong investor atau kita punya dana pribadi dan lain sebagainya. Tentu dalam sebuah perusahaan selalu ada visi dan misi. Apa itu visi? Visi itu merupakan gambaran bisnis di masa depan, at least 3-5 tahun mendatang yang ingin kita capai dalam perusahaan kita. Dan misi tentu adalah pernyataan yang menjelaskan strategi agar visi tersebut bisa tercapai. Sehingga gambaran mengenai bisnis itu secara keseluruhan bisa dilihat lewat vision dan mission statement tersebut. Company overview. Jadi dalam plan bisnis kita, rencana bisnis kita, perlu adanya sekilas tentang perusahaan kita tuh apa. Apakah bisnis kita itu adalah kepemilikan tunggal, punya kita sendiri, partnership, atau bagian dari sebuah company atau koperasi? Apakah bisnis kita orientasinya kepada profit atau yayasan, lembaga sosial, jadi non-profit? Itu penting sekali untuk diceritakan dalam bisnis plan kita. Lalu, tim manajemennya, perhatikan di sini. Siapa? Siapa yang termasuk dalam dewan direksi dan tim manajemen kita? Siapa yang menentukan anggaran serta peraturan perusahaan? Jadi struktur organisasi sudah sangat jelas dari awal rencana bisnis ini. Staffing tentu ya, organisasi kita itu bentuknya seperti apa, perusahaan kita, bagaimana kita mengembangkan staff kita, lalu operasionalnya, bagaimana kita menjalankan bisnis. Siapa sebenarnya supplier kita, pemasok kita? Apakah ada akuntan? Akuntan kita siapa? Pengacara, ya yang legalitasnya nanti yang mengurus legalitas, serta teknologi khusus yang ada dalam perusahaan kita. Dijelaskan, ya terutama bagian teknologi ini, karena kebanyakan sekarang rencana bisnis berkaitan dengan startup. Artinya perusahaan tersebut based on teknologi. Jadi teknologinya pun harus dijelaskan dalam perusahaan tersebut. Terkait produk strategi. Perhatikan di sini. Terkait produk strategi, kita lihat sebenarnya produk atau jasa apa yang kita tawarkan. Kita jelaskan secara detail, ya, konsepnya, uniqueness daripada produk atau jasa kita. Dari mana sumber dayanya? Harga ya, tentu jasa kita, produk kita tuh berapa harganya? Apakah lebih mahal dari kompetitor, sama atau bahkan lebih murah? R&D, ya research and development, dan tentu bagaimana cara mendistribusikan. Selanjutnya, tentu perlu adanya deskripsi singkat terkait produk apa atau jasa apa yang kita tawarkan. Penjelasan sederhana yang mungkin cukup jelas untuk orang awam. Misalnya produk kita itu produk obat-obatan atau farmasi yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau orang awam yang baca itu nggak paham, karena kita menggunakan term-term atau istilah-istilah yang hanya orang farmasi yang paham. Tentu tidak seperti itu ya. Kita mau bahwa penjelasan produk kita itu cukup jelas hingga orang awam mampu memahaminya. Jadi tidak usah menggunakan kata-kata yang sophisticated, kelihatan keren, tapi nggak ada yang paham. Seperti itu.
Paling penting ini features-nya apa, keunggulan produk tersebut apa, menjelaskan keunggulan produk yang tawarkan dibandingkan dengan yang sudah ada di pasaran. Seperti itu. Ya, kita juga perlu menginput bukti nyata dari keunggulan produk kita atau jasa kita. Contohnya patennya, ya. Lalu sudah diuji coba oleh siapa? Hasil pilotnya, hasil analisisnya, itu lampirkan saja untuk meyakinkan investor apabila kita membutuhkan dana dari mereka. Ini dia ya, produk life cycle ditampilkan. Kenapa kita perlu tahu produk life cycle? Karena pada dasarnya setiap produk itu punya batasan waktu tertentu. Perhatikan. Dari awal introduction, lalu growth, mature, dan decline. Tentu produk atau jasa yang kita tawarkan harapannya bukan ada di tahapan decline ya, lagi turun kita masuk di sini, tidak. Kita harapannya kita sedang growth dan akan terus growth. Ya, jadi sebenarnya ini kurva S, berkaitan dengan kurva S nanti. Terus growth dengan adanya innovation. Kalau sekarang innovationnya dalam bentuk teknologi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke analisis pasar. Tentu analisis pasar ini terkait dengan marketing. Dengan melakukan analisis pasar, kita meyakinkan investor bahwa konsumen itu memang akan beli produk kita. Perusahaan kita tuh akan tetap sustain. Dan cara-caranya untuk menganalisis pasar, langkah pertama, kita perlu menganalisa pesaing kita. Kita lakukan STP, segmenting, targeting, positioning, dan melakukan rencana marketing. Kita akan lihat satu persatu, ya. STP, segmentation, targeting, positioning. Segmenting itu apa? Perhatikan di sini, ya. Segmenting itu adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda, yang mungkin kriteria produknya juga berbeda-beda. Targeting, punya satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasukin. Dan positioning, kita membangun dan mengkomunikasikan kelebihan produk kepada pasar. Seperti itu. Ya, kita akan lihat ini. 5 pola pemilihan pasar sasaran. Oke. Konsentrasi segmen tunggal. Artinya apa? Perhatikan bagian yang di-highlight yang abu-abu ini. Pasarnya di M1, produknya P2. Jadi sangat spesifik. Kita fokus ya, pasar kita fokus kepada produk X satu saja ya, P2 di sini. Lalu pasarnya ya M1, udah aja. Tapi kalau kita mampu memberikan jenis produk yang beragam, P1, P2, P3, dengan P1 itu di pasar yang ketiga, P2 itu pasar kedua misalnya, atau pasar ke-1, P3 produk yang ketiga di pasar kedua, kita melakukan spesialisasi selektif. Ya, produk ada banyak jenisnya, pasar ada banyak jenisnya. Jadi beda pasar, beda produk, seperti itu. Lalu ketika kita mampu menjelajahi setiap pasar, ya, pasar 1, 2, dan 3, dengan produk yang sama, itu namanya spesialisasi pasar. Kalau spesialisasi produk, dengan produk apa saja, produk 1, 2, 3, kita bisa ke pasar tersebut. Kita masuk ke pasar tersebut dengan produk apa saja. Ya, ini yang paling luar biasa, yang sebelah kanan adalah mau produk 1, 2, 3, bisa ke pasar mana saja. Ini namanya cakupan seluruh pasar. Kita juga bisa melakukan analisa kondisi atau analisa pasar. Di sini lihat. Perlu dianalisa perubahan yang terjadi di pasar. Siapa sebenarnya kompetisi kita? Ya, sehingga analisis yang dilakukan itu harus lengkap mungkin, jelas potensinya dan market niche-nya itu untuk produk kita di mana. Tentunya analisis pasar ini meliputi 4 hal penting, ya. Adanya tren, kecenderungannya gimana, naik atau turun sebenarnya bisnis ini tuh, ya. Bisa dilihat dari segi sosialnya, teknologi, ekonomi, politik, hukum, serta lingkungan. Lalu kebutuhan pasar, analisa pesaing, ya, kompetitor kita tuh seperti apa, dan tentunya harus adanya sustainable competitive advantage, keunggulan yang memberikan value lebih dibandingkan produk pesaing. Analisa kecenderungan atau kita sebut dengan environmental scanning, apa yang berubah dalam lingkungan sekitar. Ya, kita harus aware sekarang.
perubahan yang sekarang jelas-jelas terjadi dalam lingkungan kita adalah adanya social distancing, physical distancing, dikarenakan COVID-19 misalnya. Apakah kita akan tetap membuka usaha yang semua orang ngumpul dalam satu tempat? Berarti kita tidak peka terhadap analisa kecenderungan. Nah, tentu aspek yang tadi itu dilihat dari aspek sosial. Tapi aspek tersebut bisa juga dilihat dari politik, teknologi, ekonomi, serta lingkungan. Ya, bagaimana perubahan-perubahan yang sekarang terjadi misalnya karena COVID-19, rencana bisnis kita seperti apa jadinya? Apakah rencana bisnis kita tetap sustain dengan adanya virus tersebut? Misalnya seperti itu. Semua faktor, ya 5 faktor ini saling terkait dan berhubungan. Itu dia, ya. Lalu, analisa kebutuhan pasar. Menggambarkan secara jelas kebutuhan pasar akan produk atau jasa yang ditawarkan. Kita juga menggambarkan market niche-nya. Siapa sih sebenarnya yang butuh produk atau jasa kita tuh siapa? Atau sebenarnya tidak ada? Saking inovatifnya, mungkin, ya. Lalu peluang dan potensi pasar, ya. Tentu mau kita harapannya adalah harga kita tuh lebih murah, kualitas kita lebih baik, produk kita baru. Sesuatu yang ditawarkan lebih baik akan narik pasar. Ya, dan potensi pasar tuh artinya sebenarnya target pasar kita tuh penduduknya banyak atau enggak, atau hanya misalnya di satu tempat orang tertentu yang belinya juga mungkin setahun sekali satu atau lebih atau kurang. Itu yang perlu kita lihat. Nah, ini yang paling penting, kompetitor. Ketika kita membuat usaha, kita sadar bahwa bukan kita satu-satunya yang membuat usaha tersebut. Artinya, berapa banyak pesaing kita? Apa kekuatan mereka? Apa kelemahan mereka? Yang menjadi kekuatan bagi company kita, bagi produk dan jasa kita. Dan apa yang mendorong adanya kompetisi? Apa yang menjadi andalan mereka? Sehingga kita bisa masuk ke pasar tersebut dan menjadi bagian dari kompetitor mereka. Misalnya seperti itu. Bahkan kita bisa mengungguli mereka. Ya, itu tidak mudah tapi bisa. Nah, ini paling penting nih. Ya, ini sering sekali kita lakukan, yaitu SWOT analysis. Dalam SWOT analysis ini kita mengelompokkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis menjadi 2 bagian. Internal dan eksternal. Internal itu strength-nya, weakness-nya. Kalau eksternal berarti peluang serta tantangan. Ini harus latihan ya, nanti di Zoom discussion, latihan saja. Karena Ibu yakin banyak sekali yang sudah melakukan SWOT analysis. Bahkan untuk beberapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Technopreneurship, bisnis plan ini sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Ya, mungkin sudah ada yang jadi bahkan laporan. Strength. Apa itu strength? Kita mampu mengidentifikasi kemampuan yang kita miliki untuk mencapai tujuan. Tujuannya tentu dalam hal ini kalau bisnis mencari profit sebesar-besarnya, ya. Serta adanya added value untuk konsumen yang kita capai. Identifikasi kompetensi spesial kita. Mempertahankan keunggulan bersaing kita. Itu strength kita, ya. Lalu kelemahan. Selain kekuatan, kita juga perlu tahu. Ketika kita tahu kelemahan kita, ya, kita tahu kompetensi kita bisa menutupi kelemahan tersebut dengan kompetensi kita. Jadi dikoreksi, diminimalisasi atau bahkan dihindari saja. Itu perlu tahu kelemahan kita, ya. Lalu kalau dari sisi eksternal, kesempatan apa sih dari lingkungan sekitar yang membuat kita membuka usaha tersebut? Dan ancaman. Kondisi yang ada di luar sana itu apa yang mempengaruhi usaha kita? Tantangan tentu harus dapat kita netralisir sehingga manajemen tetap berjalan dengan baik. Tapi apabila tantangan yang ada di luar itu sangat kuat, kita perlu lakukan reorientasi kegiatan. Nah, dalam bersaing, kita harus lakukan analisa keunggulan bersaing. Artinya, elemen-elemen keunggulan bersaing itu dilihat dari sisi potensinya, posisi serta kinerja.
Keahlian kita apa? Teknologi yang digunakan, sumber daya kita, ini semua diungkapkan dalam rencana bisnis. Posisi kita, kapan, di mana, dan bagaimana kita bersaing itu harus bisa dijelaskan. Kinerja, kepuasan, loyalitas, market share, serta keuntungannya. Ini paling penting ya, terutama keuntungan. Karena investor akan berfokus kepada financial statement kita. Bagaimana NPV kita lebih besar dari 0, bahkan sesuai dengan million yang mereka capai misalnya. Mereka target mereka berapa sih? Seperti itu. Tentunya analisa-analisa tersebut, strategi-strategi dibuat untuk mencapai tujuan yang perusahaan inginkan. Ya, ini production plan, ini terkait manufaktur biasanya. Produksinya seperti apa, sudah sampai tahap mana, dan biasanya dilakukan pilot test dulu. Ya, uji coba dulu, nggak langsung massive productionnya, enggak. Tapi kita coba semi commercial scale dulu, skala pilot gitu. Skala kecil-kecilan dulu. Nggak langsung misalnya buat 1000 produk, 1.000.000 produk, tidak. 100, 200, seperti itu. Nah, ini marketing plan. Ya, kita lihat. Marketing plan ini tentu memberikan penjelasan bagaimana rencana produk dipasarkan. Tahap apa yang akan dilakukan untuk memasarkan produk. Metodenya lihat ya dalam rencana marketing. Ukuran pasar serta strukturnya seperti apa. Target pasar, target audience, bagaimana kesempatan serta target pasar kita di masa depan. Tujuan dan rencana promosinya seperti apa? Apakah lewat sosial media saja? Atau dari mulut ke mulut? Atau bagaimana? Dan tentunya kita perlu melakukan forecasting, peramalan penjualan kita. Karena kita harus memforecast apa? Cash flow-nya nanti, future cash flow-nya yang kita akan NPV-kan, sehingga terlihat ternyata kalau di NPV-kan, ini balik modal. NPV-nya lebih besar dari 0. Seperti itu. Ini portfolio generic strategis. Ini akan dibahas dalam Zoom discussion ya. Bagaimana keterkaitan antara target scope yang luas serta sempit dengan advantage-nya. Antara low cost dan product uniqueness. Di mana sebenarnya strategi kita? Apakah mau cost leadership strategi atau mau differentiation strategi? Jadi 4 strategi ini disesuaikan dengan produk atau jasa yang usaha kita lakukan. Nah, ini poin-poin nanti yang harus diinput ketika melakukan perencanaan marketing. Penjualannya. Bagaimana target penjualan kita? Dan apa strategi untuk mencapai target tersebut? Distribution. Bagaimana kita mendistribusikan atau mendelivery produk jasa kita? Kapan produk jasa kita diluncurkan? Promotion. Bagaimana kita meraih konsumen kita? Iklan apa sih? Konsep iklannya seperti apa? Gitu. Lalu adanya public relation, harga ya. Dasar harga tersebut apa? Karena kompetitor sekian dolar, kita juga sekian dolar atau apa? Bagaimana kita membandingkan harga kita terhadap pesaing? Seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Ketika seorang investor membaca business plan, hal yang pertama dia baca setelah executive summary adalah financial plan. Bagaimana biaya-biaya yang keluar menghasilkan NPV dalam rencana bisnis tersebut. Tentu harapannya adalah NPV-nya itu lebih besar dari 0. Artinya balik modal, positif. IRR-nya lebih besar daripada WACC-nya atau cost of capital-nya. Nah, asumsi-asumsi yang digunakan itu perlu di statement dengan jelas. Ya, kenaikan penjualan kita, naiknya biaya, misalnya catatan inflasi berapa persen dan lain sebagainya. Dan tentu skenario-nya itu bukan hanya satu skenario, melainkan 3 skenario. Best, worst case, dan biasanya optimis, pesimis, seperti itu. Apabila worst case-nya saja masih NPV-nya lebih besar dari 0, berarti financial plan-nya cukup baik. Dan tentu nanti akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan asumsi. Ya, hanya karena NPV-nya positif bukan berarti usaha tersebut akan jalan. Ternyata asumsinya biayanya nggak naik selamanya. Salah berarti kan, jelas-jelas salah seperti itu. Poinnya ini paling penting ya. Karena kita mau memberikan bisnis plan kita terhadap investor, bisnis plan kita harus disebut. Mau berapa sih dari investor?
berapa besar investasi yang kita butuh. Kapan kita balik modal? Return on investment-nya berapa? Ini laporan keuangan tentu ya, proyeksinya. Berarti kalau misalnya kita proyeksikan untuk 30 tahun ke depan, dari tahun 2020, tahun ke nolnya, sampai 2050. Ada itu semua. Diproyeksikan, ditarik di Excel tuh, gampang sekali ya, ada template-nya. Lalu apa sih yang didapat investor ketika kita meminta dana mereka? Apa pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Investasi tentu ketika kita tadi membuat financial planning, ada sebutan investasi. Ya, kebutuhan awalnya apa? Kebutuhan investasi awal merupakan jumlah dari investasi yang ditambah dengan modal kerja awal. Investasi itu apa? Jumlah dana yang kita butuhkan untuk bisnis kita. Karena misalnya butuhnya 1T. Ternyata kita udah punya 800 miliar. Berarti butuhnya nggak 1T dong. Seperti itu. Ya, jadi modal awal kerja. Menentukan sumber pembiayaan. Ini juga penting ya. Dalam bagian ini kita perlu mencantumkan modalnya. Kita mau minjem apa, berapa, ke bank mana, investor apa. Ini estimasi laporan keuangan. Bagi yang sudah belajar ekonomi teknik, mungkin paham ya. Jadi, kalau bawah itu artinya outcome ini. Kalau atas itu income. Kenapa panah yang atas lebih tinggi dibandingkan yang bawah? Harapannya adalah income lebih besar daripada outcome. Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau investasi dilakukan di tahun ke-0. Modal awal ya, bikin company kan dari awal, dari tahun ke-0 sudah keluar uang. Minnya banyak nih. Keluar, terus biaya, lalu pendapatan ada. Ini tahun. Seperti ini. Ini estimasi laporan keuangan harus ada dan terlampir dalam rencana bisnis kita. Oke ya, risiko tentu kita harus menanggulangi risiko-risiko yang ada. Ini ada analisisnya tersendiri sebenarnya. Jadwal kerja, ya. Apa sih sebenarnya isu yang harus diselesaikan terkait teknologi kita, personel kita, dan sudah ada rencananya semua secara detail. Dokumen. Nah, ini dokumen pendukung sebenarnya tidak wajib, namun perlu kita lampirkan untuk dapat dianalisis oleh investor. Nah, ya, slide terakhir ini beberapa hal yang perlu amat sangat kita hindari dalam menyusun bisnis plan. Ketika tujuannya nggak realistis, sasaran nggak jelas, kegagalan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul, tidak adanya komitmen. Jadi tim manajerialnya sendiri nggak jelas gitu ya. Dan nggak ada market nih, sebenarnya nggak ada pasarnya, tapi kita kekeh karena kita produk yang sangat inovatif gitu ya. Kita mau membuat produk tersebut atau jasa tersebut. Nah, memang gimana sih tujuan yang realistis itu? SMART. Ya, sebenarnya ini sudah kalian pelajari sebenarnya di CRC saat semester tingkat awal ya, bagaimana cara membuat tujuan yang SMART. Oke? Dan kita harus sadari betul bahwa perencanaan itu adalah sebuah proses. Ya, yang perlu kita follow up terus. Nggak bisa kita lakukan di awal saja, kita lakukan terus menerus. Nah, ini singkatan SMART ya, untuk Ibu refresh sedikit lagi. Meski Ibu yakin dan percaya kalian sudah tahu apa itu tujuan yang SMART. Spesifik, measurable, attainable, relevant, sama timely bound. Ingin lulus tahun 2021 ya, bulan Oktober wisuda misalnya dengan IPK 4, itu spesifik. Ada waktunya, itu timely bound. Relevan udah jelas ya, bisa diukur, oke, karena IPK selama ini ya 4 terus misalnya. Seperti itu. Nah, ini contoh linknya bisa kalian lihat. Jadi contoh-contoh rencana bisnis yang sangat baik, Ibu harap kalian lihat dan bisa jadikan template untuk rencana bisnis yang akan kalian kerjakan. Oke. Kita akan ke Zoom discussion.